Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka akibat kecelakaan minibus di Tol Semarang, Solo. 3 perahu nelayan di Purworejo diterjang ombak besar saat melarung sesaji ke tengah laut. Kementerian Sosial mencoret 200.000 penerima bantuan sosial karena terindikasi judi online. Sebuah minibus alami kecelakaan di Jalan Tol Semarang, Solo pada Minggu siang. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya luka-luka. Inilah proses evakuasi sebuah minibus yang mengalami kecelakaan di Jalan Tol kilometer 465A Semarang, Solo. Kecelakaan yang terjadi pada Minggu siang itu menyebabkan 1 penumpang meninggal dunia. Awalnya mobil melaju dari arah Semarang menuju Solo, sesampainya di kilometer 465A, tepatnya di Desa Koripan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, mobil oleng ke kiri melompat ke pagar pembatas tol hingga masuk ke parit. Warga sekitar menuturkan jika penumpang mobil tersebut ada 8 orang, 1 diantaranya tewas sementara lainnya luka-luka. Tahu saya tuh mobil sudah ada di situ arah dari Semarang. Terus tahu-tahu ke sawah itu. Ke sawah. Ke terowongan. Ke terowongan. Tadi itu yang ada di dalam mobil ada berapa orang tadi? 8 orang. 8. Terus kondisinya gimana? Kondisinya ya itu saya di situ nih, ulah pateng jelerit, patengan ngoten tulang tulung ngoten niku. Langsung kula tulung bocah ini gua riyen. Ada yang meninggal luka-luka? Ya tahu saya yang satu nih semaput ya. Semaput apa meninggal? Ya langsung meninggal katut saya. Terus Pak, kondisi mobil tadi langsung rusak parah. Rusak parah. Langsung ke sawah itu ya tadi ya Pak ya? Iya, ke sawah. Korban meninggal dunia adalah Budi Retnowati, usia 52 tahun, warga Karanganyar. Ia adalah salah satu penumpang dari minibus tersebut. Sementara 7 korban luka dilarikan ke rumah sakit di sekitar Boyolali dan Salatiga untuk mendapatkan penanganan medis. Rata-rata mengalami memar hingga patah tulang. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Syuting, Pak. 3 perahu nelayan di Purworejo diterjang ombak besar saat melarung sesaji ke tengah laut. Akibatnya 2 orang tenggelam dan 1 perahu terbelah. Tradisi larung sedekah laut di Desa Kertojayan, Grabak, Purworejo mencekam setelah 3 kapal nelayan yang membawa ubo rampe dan sesaji diterjang ombak setinggi 3 meter. Insiden itu menyebabkan 2 nelayan tenggelam dan 1 perahu patah. Nelayan dan petugas lain yang ada di lokasi berupaya menolong korban yang berenang ke tepi. Untungnya nyawa kedua nelayan selamat. Ombak besar. Oh, karena memang cuaca ini ekstrim ya Mas Pak ya? Iya. Kondisinya gimana tadi Pak? Kondisinya dia nggak bisa naik, berarti kan langsung tumbang itu aja. Untuk kondisi kapal sendiri seperti apa sekarang Pak? Terbelah jadi 2 ya Pak ya? Iya, yang satu. Yang satu mesinnya patah itu. Tapi tidak ada korban jiwa atau apa tadi Pak? Enggak. Sedekah laut ini merupakan tradisi yang digelar setiap tahun oleh warga Desa Kertojayan untuk bersyukur atas hasil tangkapan laut. Selain melarung sesaji dan ubo rampe, warga juga melakukan doa tahlil yang diakhiri dengan berebut jajanan pasar. Wahyudiono melaporkan dari Purworejo. Sebelumnya, seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah dituntut wali murid untuk bayar denda sebesar 25 juta rupiah karena diduga menampar muridnya. Sang guru bahkan menjual motornya untuk memenuhi denda itu. Tanda tangan apa? Tanda tangan. Tanda tangan, Pak. Tanda tangan.
Seorang guru madrasah diniyah atau Madin Rudotul Muta'alimin di Demak, Jawa Tengah bernama Zuhdi menandatangani surat bermaterai berisi kesepakatan berdamai agar tidak dilaporkan ke polisi oleh wali murid. Sang guru didenda 25 juta rupiah karena diduga menampar muridnya. Peristiwa terjadi di bulan April 2025 saat Zuhdi mengajar, tiba-tiba sebuah sandal yang dilempar dari luar kelas mengenai pecinya. Karena emosi, ia lalu menampar murid yang ditunjuk teman-temannya sebagai pelaku. Untuk memenuhi denda itu, Zuhdi terpaksa menjual sepeda motor dan meminta bantuan teman-temannya hingga terkumpul sebesar 12,5 juta rupiah. Hasilnya sekali 25 juta. Akhirnya kulonnya kenyang kakak kulo mboten wani. Kulo kan kenyang kakak kulo. 5 juta sudah atur motor kan ngoten. Akhirnya yang wong rencana kepada tambah akhirnya ngantos kali kelas setengah 12,5 juta. Terkait insiden itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Sabtu siang saat menyambangi Zuhdi di rumahnya di Desa Jatirejo, Demak, Jawa Tengah, mendorong penyelesaian secara kekeluargaan dan edukatif karena peristiwa dapat berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Saya himbauannya bukan hanya kepada guru saja ya, tadi kepada orang tua, kan kasihan anak. Kasus seperti ini itu yang terdampak itu sebenarnya anak. Nah, ini peran kita di pemerintahan untuk melindungi anak, karena nanti kan isunya kan jadi TikTok nih, jadi menyebar. Anaknya juga nanti kalau mau sekolah juga bingung. Nah, kasihan anak kita juga, kita harus melindungi sebagai orang tua, juga harus bijak. Pengenaan denda kepada sang guru menuai simpati warganet lantaran guru Madin rata-rata mendapatkan honor sebesar Rp100.000 per bulan. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak, Jawa Tengah.